Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, saya ingin mengajak Anda menelisik sebuah isu yang ramai diperbincangkan. Polemik ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Isu ini bukan baru, tetapi selalu kembali mencuat. Sebagian publik mempertanyakan, benarkah Gibran memiliki ijazah SMA yang sah? Apakah benar beliau pernah menempuh pendidikan di luar negeri? Dan bagaimana sebenarnya kisah tentang sekolah di Australia yang sering disebut-sebut itu? Mari kita mulai dari sumber informasi diaspora Indonesia di Sydney. Dalam laporan RMOL pada 28 September 2025, Ihsan Katunde, seorang diaspora yang pernah mendampingi Gibran saat kunjungan Presiden Jokowi ke Sydney tahun 2018, menuturkan bahwa Gibran tidak pernah kuliah di University of Technology Sydney atau UTS. Yang benar, Gibran hanya mengikuti kursus bahasa Inggris di lembaga bernama InSearch yang dahulu berafiliasi dengan UTS. Program ini sejatinya hanya kursus persiapan, bukan pendidikan formal universitas. Ihsan menambahkan, Gibran sendiri mengaku hanya belajar sekitar 6 bulan, tidak sampai program 9 bulan penuh. Artinya, ia bahkan tidak menyelesaikan program itu. Jika tidak selesai, otomatis tidak ada sertifikat kelulusan. Dengan kata lain, klaim bahwa ia menempuh pendidikan resmi di UTS adalah keliru. Akan tetapi, di Indonesia, narasi yang berkembang sering rancu. Banyak yang menyebut UTS InSearch seakan-akan itu bagian dari universitas. Padahal, sebagaimana ditegaskan Ihsan, InSearch hanyalah pusat bahasa, bukan universitas. Perbedaan istilah yang terlihat kecil ternyata berdampak besar karena publik bisa terkecoh dan menganggap Gibran berkuliah di lembaga bergengsi. Lalu bagaimana dengan ijazah SMA? Menurut catatan Tempo pada 26 September 2025, saat ini ada gugatan perdata mengenai ijazah Gibran yang sedang dimediasi di pengadilan. Hingga kini, belum ada keputusan hukum yang menyatakan apakah ijazah tersebut sah atau tidak. Artinya statusnya masih abu-abu, dan publik wajar merasa bingung. Di sisi lain, pihak yang mendukung Gibran menegaskan bahwa penyetaraan pendidikan luar negeri memungkinkan dilakukan berdasarkan aturan pemerintah. Tempo juga mencatat, ada regulasi yang membuka ruang bagi pengalaman belajar non-formal di luar negeri untuk disetarakan. Namun apakah prosedurnya sudah dijalankan, itu yang masih perlu dibuktikan. Dari sini kita belajar satu hal, masalah ijazah bukan sekadar dokumen, ia adalah simbol kepercayaan publik. Seorang pejabat negara tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga untuk jujur soal masa lalunya. Masyarakat berhak tahu latar belakang pendidikan seorang pemimpin. Tanpa kejelasan, setiap langkah kepemimpinan bisa dipertanyakan legitimasinya. Namun, kita juga harus adil. Di tengah hiruk-pikuk isu ijazah, Gibran tetap menunjukkan aktivitas politik yang nyata. Dianarana.id pada 25 September 2025 menulis bahwa gaya kepemimpinannya tampak saat ia turun ke sekolah rakyat, berdialog dengan para pengemudi ojek online, dan menyapa langsung masyarakat kecil. Ia berusaha hadir di lapangan, bukan hanya duduk di kursi pemerintahan. Pertanyaannya, apakah kerja nyata ini bisa menutup kebutuhan akan transparansi akademik? Jawabannya jelas, tidak. Kerja nyata memang penting, tetapi integritas juga mutlak diperlukan. Kepemimpinan tidak bisa hanya ditopang oleh pencitraan di lapangan, melainkan juga harus berdiri kokoh di atas kejujuran administrasi dan rekam jejak pendidikan yang jelas. Publik tidak meminta hal yang rumit, yang diminta hanya sederhana. Tunjukkan ijazah jika memang ada, atau jelaskan prosedur penyetaraan yang ditempuh. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang abu-abu yang bisa dipelintir. Transparansi semacam ini justru akan memperkuat legitimasi, bukan melemahkan.
Sayangnya, hingga kini jawaban yang muncul masih kabur. Ada yang bilang ijazah setara SMA dimiliki, ada yang mengatakan tidak. Ada yang menyebut Gibran sekolah di luar negeri, ada yang menegaskan hanya kursus bahasa Inggris. Semua klaim ini terus berputar tanpa kepastian. Disinilah seharusnya peran negara hadir. Pemerintah harus memastikan mekanisme penyetaraan pendidikan luar negeri berjalan transparan, adil, dan terdokumentasi. Jika regulasi sudah ada, maka buktinya harus bisa diakses publik. Dengan demikian, polemik seperti ini tidak perlu berulang di masa depan. Mari kita lihat dari sudut pandang demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan sehat jika rakyat percaya pada pemimpinnya. Dan kepercayaan itu lahir bukan dari karisma semata, melainkan dari akuntabilitas. Jika seorang pemimpin berani terbuka, menjelaskan dengan jernih latar belakang pendidikannya, maka kritik akan mereda dan fokus bisa kembali pada kerja nyata. Sebaliknya, jika kejelasan terus dihindari, maka rumor akan semakin liar. Dan setiap prestasi di lapangan, sebaik apapun, akan selalu dibayangi pertanyaan tentang dasar legitimasi pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita punya hak sekaligus kewajiban untuk menuntut kejelasan. Ini bukan soal menyerang pribadi, tetapi soal menjaga martabat jabatan publik. Jika jabatan setinggi wakil presiden saja bisa dibiarkan dalam kabut ketidakjelasan, bagaimana mungkin kita berharap transparansi dari pejabat yang lain? Penutupnya sederhana, mari kita jadikan polemik ijazah ini sebagai pelajaran berharga, bahwa demokrasi yang kuat bukan hanya diukur dari pembangunan fisik atau program populis, melainkan juga dari integritas, transparansi, dan keberanian seorang pemimpin untuk jujur pada rakyatnya.